Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali di 9_Sandi Marta channel. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang betulkah cara kerja transistor itu sama dengan keran air atau mirip stop keran air. Untuk itu mari kita buktikan. Teman-teman, ini ada sebuah stop keran atau keran air. Kemudian ini juga ada satu buah transistor seperti ini. Nah, kita tahu bahwa transistor ini akan bekerja jika basisnya diberi tegangan. Perbandingan tegangan PBE atau tegangan basis emitor itu harus lebih dari 0,7 volt, maka si basis akan bekerja, teman-teman. Kita tahu bahwa transistor ini berfungsi sebagai, salah satunya adalah sebagai penguat, kemudian yang kedua adalah sebagai saklar. Jadi pada prinsipnya sama seperti keran air. Jadi pada saat keran ditutup, keran ini ibarat keran air ini penutup keran ini, yang saya tunjuk ini ibarat basis, teman-teman. Nah, ini basisnya. Ini basisnya, ibarat kalau transistor ini basisnya, ini kolektornya, ini basis ya. Ibaratnya ini basis, ini kolektor, kemudian ini emitor. Nah, pada saat air masuk ke sini, kemudian kerannya ditutup, otomatis tidak akan ada aliran arus air ke bawah. Nah, kalau saya ibaratkan atau saya analogikan, ini yang atas adalah kolektor, kemudian ini basis, dan yang bawah ini adalah emitor. Bedanya dengan transistor, teman-teman, kalau keran itu basisnya ini, stop kerannya digerakkan oleh kita. Kalau transistor, ini basisnya itu digerakkan oleh adanya pemicu atau adanya tegangan secara otomatis. Mereka akan menggerakkan, atau jika basisnya kena tegangan atau basisnya terdapat tegangan lebih dari 0,7 volt, maka arus akan mengalir dari kolektor ke emitor. Itu contohnya untuk yang NPN. Atau sebaliknya, arus akan mengalir dari emitor ke kolektor untuk transistor PNP. Jadi pada prinsipnya, kalau basis bekerja, maka basis akan menggerakkan aliran dari kolektor ke emitor atau dari emitor ke kolektor. Sama seperti keran air, teman-teman, prinsipnya. Nah, oleh karena itu nanti saya akan menjelaskan di rangkaian bagaimana cara kerja transistor secara sederhana. Dapat dilihat pada rangkaian berikutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di bawah ini ada sebuah rangkaian yang menentukan cara kerja transistor NPN. Kita tahu bahwa transistor NPN itu akan bekerja jika basisnya diberi tegangan positif. Ini terlihat, ini basis, kemudian ini kolektor dan emitor. Yang ada tanda ini adalah emitor, teman-teman. Di sini saklar tidak dihubungkan, maka tidak akan ada arus yang mengalir melewati R1 kilo ohm kemudian ke basis. Akibatnya transistor ini tidak bekerja karena basis tidak mendapat tegangan positif. Atau dengan kata lain, tegangan basis emitor itu kurang dari 0,7 volt sehingga transistor ini tidak bekerja. Akibatnya LED ini tidak menyala. Kenapa LED tidak menyala? Karena tidak ada arus yang mengalir dari kutub positif melewati R, kemudian melewati LED, kemudian langsung ke emitor. Itu prinsipnya, teman-teman. Ini untuk transistor NPN. Nah, untuk selanjutnya nanti saklarnya terhubung, dapat dilihat pada gambar berikutnya.
Nah, sekarang teman-teman, ini rangkaian yang tadi juga, yaitu rangkaian transistor NPN. Nah, sekarang saklarnya dihubung. Nah, ini saklarnya kita hubungkan, maka arus akan mengalir melalui saklar, kemudian masuk ke R1 kilo ohm, kemudian masuk ke basis, sehingga basis mendapatkan tegangan. Kemudian akibatnya si transistor ini bekerja karena tegangan yang masuk ke basis lebih dari PBE-nya lebih dari 0,7 volt. Akibatnya transistor ini bekerja dan LED menyala. Kenapa LED menyala? Karena arus mengalir dari kutub positif, kemudian lewat resistor, kemudian lewat LED, kemudian masuk ke kolektor, dan kolektor terhubung dengan emitor dan langsung ke ground. Dengan demikian transistor ini bekerja, teman-teman bisa dilihat. Nah, ini contoh rangkaian simulasi pada rangkaian transistor NPN saat saklar off dan saat saklar on, teman-teman. Dapat dilihat pada gambar berikutnya. Nah, ini juga sama simulasi pada saat saklar on dan pada saat saklar off. Nah, di mana teman-teman pada saat saklar on, yaitu arus akan mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, seperti terlihat pada gambar di bawah ini, sehingga akan menyalakan LED seperti terlihat. Nah, karena basisnya dapat trigger tegangan lebih dari 0,7 volt. Nah, sekarang teman-teman, ini sebuah rangkaian transistor PNP. Ciri daripada PNP adalah panahnya ke dalam seperti ini. Dan ini adalah kaki emitor. Jangan lupa teman-teman, tetap ini emitor dan ini basis, dan yang bawah ini adalah kolektor. Sekarang dapat dilihat bahwa saklar ini tidak terhubung. Karena saklar ini tidak terhubung, otomatis basis tidak dapat tegangan. Karena basis tidak dapat tegangan, akibatnya transistor ini tidak bekerja. Seharusnya di basis ini ada tegangan lebih dari 0,7 volt. Nah, arus akan mengalir dari positif ke sini, teman-teman. Nah, cuma sampai R1 kilo di sini. Nah, ini logikanya seperti ini. Karena ini tidak ada kontak, sehingga tidak ada perbedaan tegangan. Kemudian bagaimana dengan LED? Apakah menyala atau tidak? LED ini juga tidak menyala, teman-teman. Kenapa? Karena tidak menyala karena si transistor ini tidak bekerja. Nah, kalau transistor ini bekerja, maka arus akan mengalir dari positif ini, kemudian lewat ke emitor, kemudian langsung ke kolektor lewat R1 kilo, kemudian ke LED dan ke negatif atau ground. Akhirnya si LED ini bisa menyala seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, sekarang ada rangkaian transistor PNP, yaitu saklarnya sudah dihubungkan. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Ternyata setelah saklar ini dihubungkan, maka akan terjadi aliran arus, yaitu dari positif menuju kolektor, menuju emitor, ya. Kemudian lewat basis dan lewat resistor yang 1 kilo yang ini, kemudian lewat saklar dan dibuang ke negatif. Dengan adanya arus dari kutub positif yang melewati basis kemudian resistor ini, maka di sini di basis transistor ini terdapat perbedaan tegangan. Pasti perbedaan tegangannya lebih dari 0,7 volt, sehingga transistor ini dapat bekerja. Dengan bekerjanya transistor ini, maka si kaki emitor dan kolektor, ini yang ini dengan yang ini, seakan-akan akan tersambung. Akibatnya ada arus yang mengalir dari kutub positif 90 ini lewat emitor, kemudian ke kolektor, kemudian lewat R1 kilo ohm, kemudian lewat LED, kemudian dibuang ke ground atau ke negatif, sehingga si LED ini dapat bekerja.
Demikian secara singkat barangkali teman-teman ini cara kerja rangkaian PNP. Ya, teman ingat bahwa yang ini teman-teman ini adalah emitor karena yang selalu ada tandanya itu adalah emitor. Nah, ini kaki yang ini. Nah, ini contoh rangkaian PNP dalam bentuk simulasi. Nah, seperti terlihat pada gambar, teman-teman. Nah, ini rangkaian simulasi juga. Nah, di mana aliran arus seperti terlihat pada gambar. Nah, hampir mirip dengan keran air, teman-teman. Nah, sekian teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.